Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kevin Costner dan Whitney Houston melihat melampaui keraguan, pelajaran dari sebuah persahabatan sejati. Bayangkan jika film legendaris The Bodyguard tidak pernah dibintangi oleh Whitney Houston, mungkinkah lagu I Will Always Love You tidak akan bergema sedahsyat yang kita kenal sekarang? Tahukah Anda bahwa di balik layar pihak studio film awalnya sangat ragu? Mereka menginginkan aktris kulit putih yang sudah berpengalaman, bukan seorang penyanyi muda yang belum pernah berakting. Namun Kevin Costner ngotot. Ia pasang badan. Ia berkata dengan tegas kepada pihak studio, jika bukan Whitney, maka tidak ada film ini. Kevin melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat jiwa, bakat, dan kerentanan yang luar biasa di dalam diri Whitney. Ia tidak hanya menjadi lawan main, ia menjadi pelindung bagi karir Whitney di Hollywood saat banyak orang meragukannya. Pernahkah Anda membayangkan saat perjalanan hidup kita di dunia ini selesai, apa yang akan orang katakan tentang kita? Apakah mereka akan mengingat saldo rekening kita, jabatan mentereng di kartu nama, atau seberapa megah rumah yang kita bangun? Tidak. Kisah dukungan Kevin ini mencapai puncaknya bertahun-tahun kemudian di momen yang sangat mengharukan ketika Whitney Houston berpulang pada tahun 2012. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Pemakamannya di New Hope Baptist Church disiarkan langsung dan ditonton oleh jutaan pasang mata. Semuanya sudah diatur dengan protokol ketat, terstruktur, terkontrol, dan sangat menghargai durasi siaran global. Lalu Kevin Costner berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir. Panitia sudah memintanya untuk menjaga pidatonya tetap singkat agar sesuai jadwal televisi. Namun Kevin memilih untuk mengabaikan batasan waktu demi sebuah kejujuran. Ia tidak berbicara tentang seberapa banyak penghargaan Grammy yang diraih Whitney. Sebaliknya, ia membagikan sisi rapuh sang diva yang tidak pernah diketahui publik. Ia bercerita bagaimana Whitney dulu ragu pada dirinya sendiri saat akan membintangi film itu. Whitney pernah bertanya pelan kepadanya, apakah saya cukup baik? Apakah saya cukup cantik? Apakah mereka akan menyukai saya? Pertanyaan-pertanyaan manusiawi yang dunia tidak pernah dengar, tetapi seorang sahabat tidak pernah lupa. Di akhir pidatonya, Kevin berkata dengan suara yang syarat dengan kasih, bukan sekedar duka. Pergilah, dikawal oleh pasukan malaikat. Pada momen itu jadwal siaran tidak lagi penting. Kamera-kamera canggih itu tidak lagi berarti. Kevin berjalan ke peti jenazah, menciumnya dengan lembut dan melangkah pergi. Why? Karena pada detik itu ini bukan tentang seorang mega bintang global. Ini tentang seorang sahabat yang sedang mengucapkan selamat tinggal.
Kisah ini membuat saya merenung dalam-dalam. Kita seringkali begitu sibuk membangun citra agar dunia terkesan. Kita bekerja keras tanpa henti agar dianggap cukup oleh standar orang lain. Padahal pada akhirnya saat kita kembali kepada Tuhan, yang kita bawa bukanlah tepuk tangan dunia atau piala-piala kristal yang berdebu. Yang kita bawa pulang adalah kasih. Seberapa besar kita telah mengasihi orang-orang di sekitar kita, seberapa dalam dampak yang kita tinggalkan di hati sesama. Nilai-nilai kehidupan yang sejati tidak ditemukan dalam kemegahan panggung, melainkan dalam ketulusan sebuah persahabatan, dalam keberanian untuk mendukung seseorang saat mereka sedang ragu, dan dalam kesetiaan untuk tetap berdiri di samping mereka saat dunia mempertanyakan kemampuan mereka. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan sebuah rancangan yang spesifik, dan rancangan itu jarang sekali tentang menjadi yang terhebat, melainkan tentang menjadi yang paling berdampak bagi orang lain. Sukses sejati adalah saat kita menggenapi rancangan Tuhan dengan cara menyentuh hidup orang lain, memberi kekuatan bagi yang lemah, menjadi suara bagi yang bungkam, dan menjadi sahabat bagi yang kesepian. Jangan tunggu sampai waktu berhenti bagi kita untuk menyadari hal ini. Mari mulai hari ini hargai setiap hubungan yang ada. Berhentilah sejenak dari kesibukan mengejar angka dan mulailah membangun makna. Karena saat tirai kehidupan ditutup, hanya kasih dan ketaatan kita pada rancangan Tuhanlah yang akan terus bergema di kekekalan. Think eternity. Pastikan saat Anda pergi nanti, Anda meninggalkan jejak kasih yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Orang akan lupa apa yang Anda katakan, orang akan lupa apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa berharga. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.